Xiao Fan lihat. Bozi, tidak ada yang bisa menyegel pil vampir. Aku tidak berpikir begitu. Apakah kamu kehilangan kendali? Lebih baik kamu menyerahkannya dengan tenang. Lupakan saja. Centipede berekor 7. Dari sekte iblis. Sangat hina. Kekuatan misterius dari langit ke-9 berubah menjadi petir yang kuat. Kekuatan langit yang megah digerakkan oleh pedang. Rahasia pedang yang dikendalikan petir. Sebenarnya kamu siapa? Kung Fu Tianyin. Lupakan tentang memasak. Makanan sudah siap. Lebih cepat, makanan sudah siap. Makanan sudah siap. Kakak, apa yang kamu lakukan? Aku makan dulu. Dagingku. Itu milikku. Jangan terburu-buru. Berikan padaku, berikan padaku. Kakakku. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Serahkan padaku. Itu milikku. Serahkan padaku. Jangan ganggu dia. Hati-hati. Dia pasti sudah dimakan. Guru mungkin akan memarahiku. Rakus. Ibu dari. Kerakusan kamu masih makan. Lihat. Dazupik sedang memelihara sekelompok serigala. Oh, ibu. Kami sedang berlatih kungfu, kami berlatih kungfu. Untuk berlatih kungfu, aku menemani kamu. Ayah yang mengerikan. Ayah datang. Oh, guru yang lezat. Makanan sudah siap, cepat. Ayo. Ayo. Untungnya aku sudah siap. Enak. Ini. Mari makan. Tujuh. Bagaimana dengan kungfu MU? Guru kamu. Sudah di gunung selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak melakukan level pertama dengan baik. Xiao Fan harus memasak setiap hari, dia tidak punya waktu sama sekali untuk berlatih kungfu. Guru, kamu sudah berlatih hampir ke level pertama dengan baik.
Sangat bagus 7. Kamu sangat hebat. Awalnya aku pikir aku bisa melihat hari itu sampai aku mati. Eo, biarkan aku menguji kamu. Eo, ayo. Lebih cepat. Ci asli MU sudah cukup. Guru. Mengapa kamu berbaring? Aku merasa dengan aura langit dan bumi dari Xiao Fen tingkat. Kedua dari Yu Qingjing. Mengatur pernapasan dan melatih tekniknya sangat penting. Kamu harus menghilangkan pikiran yang mengganggu, menekan kekhawatiran MU. Kemudian menyalakan lingkaran besar energi vital MU, melalui mana kamu bisa bernapas dengan langit dan bumi dan merasakan lebih banyak makhluk langit dan bumi. Pelan-pelan dia masuk ke keadaan ketenangan. Tapi ingat, manik ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan gangguan dalam pikiran MU. Aku merasakan keanehan tubuh MU2. Jenis ki sejati dalam tubuh MU bertabrakan satu sama lain. Aku buru-buru membimbing mereka. Hasilnya ki sejati masuk ke tempat yang salah. Sejak hari kamu tinggal di gunung hari ini, 1 dekade penuh telah berlalu. Hari ini juga hari orang tuaku meninggal. Xiao Fen, selama dekade terakhir, aku tahu kamu ingin pergi ke suatu tempat. Kakak senior. Menurut aturan sekolah King Yun, murid tidak diizinkan meninggalkan gunung sendirian. Begitu guru mengetahui kebenarannya, kakak senior pasti akan dihukum. Ayo kembali. Jangan takut, andalkan aku. Sepuluh tahun yang lalu, Jing Yu dan aku selesai memotong kayu bakar dan kembali, dan menyaksikan seluruh desa dilalap oleh petir dan kilat. Xiao Fan lihat. Bozi, tidak ada yang bisa menyegel manik vampir. Aku tidak berpikir begitu. Apakah kamu kehilangan kendali? Sebaiknya kamu serahkan dengan tenang. Lupakan saja.
Belalang berekor 7 murid dari sekte iblis adalah sangat licik. Kekuatan misterius dari langit ke-9 berubah menjadi petir yang kuat. Kekuatan surga yang megah digerakkan oleh pedang. Rahasia pedang yang dikendalikan petir. Siapa sih kamu? Kung Fu Tianyin. Keesokan harinya ketika kami kembali ke desa, kami menemukan bahwa semua penduduk desa sudah mati, termasuk ayahku. Ayahku ibuku. Ibuku ayahku. Ibuku ayahku. Ibuku ibuku. Ibuku ibuku. Ibuku siapa yang membunuhmu? Aku bersumpah untuk membalas dendam padamu. Neig. 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 Ibuku. Ibuku siapa? Kamu. Apakah kamu yang membunuh mereka? Sekolah Qingyun mengalahkan iblis dan melindungi moralitas jangan noda reputasinya. Tolong bawa aku kembali. Aku sudah mendengar tentang reputasi sekolah Qingyun. Ajarin aku kungfu untuk balas dendam. Bagaimana denganmu? Aku tidak akan kemana-mana. Aku ingin tinggal di sini bersama orang tuaku. Ibuku menungguku pulang untuk makan. Orang tuamu sudah tiada. Dari sekarang, aku adalah kakakmu. Sudah 10 tahun berlalu Qingyun School masih belum menemukan pembunuh penduduk desa. Ayah. Ibu. Maafkan anakmu karena datang ke sini selama ini. Adik kecil, kamu selalu malas, dia hanya memiliki 7 murid selama bertahun-tahun. Puncak Dazu. Selalu fokus pada kualitas bukan kuantitas. Setiap murid sangat baik. Aku pikir kamu sangat malas. Banyak alasan. Nah adik kecilku. Murid kesayanganmu Zhang Xiaofan. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Hari-hari ini Jingyu. Hampir melampaui kakaknya. Kang Song. Jadi kamu memilih murid terbaik. Dan meninggalkan aku yang paling buruk. Sekarang kamu bertanya ini padaku. Apa kamu ingin mengolok-olokku? Urus saja murid-muridmu. Sangat rajin. Banyak. Mereka menyelinap ke puncak Xiaozu di malam hari untuk diam-diam belajar kungfu dari murid-muridku. Aku meminta kalian semua di sini untuk mengelola murid-murid kalian dengan baik. Agar tidak melanggar aturan. Adik kecilku Shuiwei. Jika kamu mengandalkan mereka untuk mengelola murid-murid mereka, kedengarannya seperti memancing bintang di air. Pada tahun-tahun itu, saat kamu berlatih kungfu, tidak ada yang mengintip. Tuan kakak. Seingatku, pada tahun-tahun itu, kamu pun termasuk di antara para penyusup. Semua murid puncak Xiaozu memiliki kemampuan kungfu yang baik. Dan ingatan yang lebih baik. Baiklah. Tujuan mengumpulkan kalian semua kali ini adalah untuk membahas turnamen kungfu sekolah Qingyun yang diadakan setiap 60 tahun sekali 7 cabang. Turnamen kungfu. Dalam beberapa tahun terakhir sekte iblis hampir bangkit sepenuhnya. Kejuaraan kungfu ini adalah kesempatan bagus untuk melatih murid-muridku. Selain itu, kita akan memilih seorang pemimpin muridku. Lu Sueki juga akan berpartisipasi dalam turnamen kungfu ini. Juara pertama pasti milik puncak Xiaozu. 6 cabang lainnya tidak punya peluang untuk menang. Adik kecil Shuiwei, kamu terlalu banyak berpikir. Ikuti aku. Ikuti aku. Oh kakak keenamku, kenapa kamu membawaku ke sini? Aku ingin membawamu untuk menambah pengalaman. Belajar kungfu. Ikuti aku.
Puncak Feng Hui Zheng Shushu. Senang bertemu denganmu. Puncak Dazu Xiang Xiaofan. Senang bertemu denganmu. Pancake Longshu. Senang bertemu denganmu. Pancake Lexia. Senang bertemu denganmu. Pancake Tongtian. Senang bertemu denganmu. Pancake Chaoyang. Senang bertemu denganmu. Diam. Belajar kungfu bersama. Tolong. Jangan injak kakiku. Jangan dorong aku. Jangan dorong aku. Siapa yang menginjakku? Apa kamu lihat? Kamu menghalangiku. Lu Suiki. Di mana kamu? Jangan tekan jangan. Tekan jangan tekan. Siapa yang mendorongku? Bukan aku. Selamat tinggal. Pergi siapa? Lagi? Kakak besar, mau makan apa? Aku akan masak untukmu sebagai permintaan maaf. Jangan bilang begitu. Tidak ada yang tahu seberapa dalam jurang Xiazhu Peak. Hari ini aku harus mengujimu. Bagaimana kalau masak ikan? Kakak besarku, kakak besarku. Kakak besarku, aku bilang aku. Bilang, Kakak kamu. Tidak cantik kalau marah lebih baik. Tersenyum lebih sering. kurang ngobrol. Bagus. Sekarang cara keras tidak berhasil, aku harus pakai cara lembut. Apakah dia menyelamatkan 7 atau tidak? Kakak besarku dia. Tidak membuka bajuku. Terlihat sangat nyaman. Ini tidak baik kakak. Kalau aku tahu hasilnya, lebih cepat aku akan mengambil kesalahan. Kakak besarku. Sangat gatal kakak besarku. Ini 7. Semangat. Lari aku. Tidak tahan dengannya. Cica. Oke, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Sudah pergi belum? Nyaman atau tidak? Gatal. Ada yang tidak beres. Ini cacing gatal-gatal. Cepat kembalikan 7. Cepat, pergi. Terlalu kecil. Bagaimana aku bisa memasangnya? Kapan aku bisa selesai memasangnya? Pegang. 7. Lu Sueki sangat galak. Tidak disangka aku pakai cacing gatal pada 7. 7, kamu harus bertahan. Hei kakak, kapan kamu bisa selesai memasangnya? Gatalnya 7 hampir mati. Tunggu sebentar. Sejen tahan dulu. Kalau tidak kami akan bilang ke tuan dan nyonya. Berani-beraninya kamu. Aku nggak tahan. Abang, kamu harus cari cara lain. Kalau tidak 7. Ya kita nggak bakal bisa selesai pasang kalau begini. Aku harus terus pasang. Aku nggak punya cara lain. Apa? Kompor alkimia. Bakar cacing. Bunuh cacing dengan suhu tinggi. Coba. Ayo. Coba. Kamu bawa aku kemana? Kamu harus tahan. Kalau cacing ini belum mati, kita harus bagaimana? Lempar ke wajan minyak. Goreng. Apa? Xiao Fan bakal digoreng jadi kue goreng. Ya ini benar. Aku nggak tahan lagi, tutup panci. Masukkan dulu. Panas. Tambah kayu bakar. Jenggon bergerak 7. Tambah kayu bakar. Tunggu 7. Tunggu, terlalu panas. 7 tahan. Ya tunggu. Xiao Fan. Terbakar. Nggak mungkin. Kamu mau bunuh dia. Cepat keluarkan dari panci. Cacing gatal semakin banyak. Cepat keluarkan dari panci. Taruh di sini. Agak ringan. Biar aku lihat. Kamu merasa lebih baik, 7? Tidak tahan, aku tidak tahan. Apakah kamu merasa lebih baik?
Aku menyelinap ke puncak Xiao Zhu bersama Xiao Fan dan mereka menemukannya. Tapi Xiao Fan sendiri yang menanggung kesalahannya. Jika kamu tidak membasmi cacing ini, harus memberitahu ayahku kamu seharusnya dihukum. Tujuan kami adalah mengumpulkannya. Untuk belajar. Ya belajar. Sudah cukup, jangan katakan apapun lagi. Kamu akan berjaga sekarang. Tidakkah kamu takut ayahku akan berbalik melawan? Ayo, mari kita pergi. Jangan bergerak aku. Pergi ke gunung belakang dan menggiling bubuk bambu hitam. Ini membunuh cacing yang menyebabkan gatal. Kamu harus bertahan. Jangan bergerak. Bertahan. Kakak. Aku dengar tentang bambu hitam itu. Sulit ditemukan. Selain itu, ia tumbuh di tempat yang tercemar. Kamu pasti mengalami kesulitan. Kamu sudah dalam masalah. Jangan khawatir tentang aku. Betapa berbahayanya? Untungnya aku punya obat. Cacing-cacing ini mati lemas. Jika cacing masuk ke telingamu, kamu akan mengalami bencana. Jangan digaruk. Semakin kamu menggaruknya, semakin berbahaya. Terima kasih, Kakak. Pastikan untuk tidak menggaruknya. Jangan bergerak. Tunggu. Lingzon. Lingzon aku. Butuh bantuanmu. Masalah ini benar-benar berbeda. Ini masalah baru keluar cepat. Bisakah kamu? Tolong bantu aku. Kamu membuatku marah. Jika kamu tidak keluar, aku akan memakannya sendiri. Lingzon, kamu di sini. Aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Mari makan. Lingzon, aku juga merasa tidak enak, tapi aku masih ingin bertanya padamu. Kali ini, aku harus mengaku pada kakakku. Tapi aku tidak berani. Bisakah kamu mengajariku? Cium dia. Ini tidak baik. Bisakah aku mengganti caranya? Aku. Bosan. Kamu hanya binatang suci. Sabar sedikit ya. Apakah perlu marah pada manusia? Xiao Fan kakak. Perempuanku. Di sini kamu. Xiao Fan, kejuaraan Kungfu 7 cabang akan diadakan. Lebih baik belajar lebih banyak secepatnya agar kamu bisa mengalahkan mereka. Yu Qingjing Sita. Kakak. Apakah ini buku guruku? Jika kamu dan aku tidak mengatakannya, tidak ada yang akan tahu. Aku harus belajar keras. Aku tidak akan pernah menyinggung puncak Dazu. Aura langit dan bumi akan dipandu ke dalam tubuhmu, yang menyatu dengan ki sejati di dalam tubuhmu, dan mengalir dengan saluran Ren dan Bu Mu. Ki sejati mengalir melalui tubuhmu tanpa gangguan. Tubuhmu terasa seperti lonceng. Tarik napas dan telan. Perkuat Ki Mu dengan 8 saluran tambahan. Hilangkan obsesimu. Dari mana Ki berasal? Dari mana saluran berasal? Tahan napas dan atur aliran Ki di saluran. Dantian menjadi hangat. Ki naik ke tengah dahi. Tahan napas. Pikiranmu tenang seperti air yang diam. Kumpulkan yang ginjalmu. Tapi ingat itu, manik semacam itu sangat berbahaya. Bisa membingungkan pikiranmu.
Suatu hari, kamu akan menemukan tebing dengan lembah yang dalam. Lalu buanglah. Anakku, aku ingin memilihmu sebagai penerusku. Apakah kamu siap memanggilku Tuan? Apa yang terjadi hari ini tidak boleh disertakan kepada Orang kedua kamu juga tidak boleh menyebut nama dan margaku. Pendekatan awal yang kuajarkan padamu tidak bisa dipraktikkan di depan orang lain. Bisakah kamu menguasainya, Tuan? Tuanku. Manik, yang kau berikan padaku, belum dibuang selama bertahun-tahun. Aku memakai manik itu kataku, tapi aku merasa semakin cemas. Hari ini, saatnya untuk membuangnya. Aku tahu kamu juga menginginkannya, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Apa harta karun ini yang mengusir roh jahat yang melayang-layang? Tahun itu ketika Manik Vampir, harta karun paling berharga dari sekte iblis kembali fenomena. Astronominya sama seperti hari ini. Apakah Manik Vampir benar-benar kembali? Sekte. Raja Iblis sedang mencari lokasi Manik Vampir. Dengan munculnya fenomena astronomi, Raja Iblis pasti akan muncul. Para murid akan segera dikirim untuk mencari tahu kebenarannya. Pemimpin, Manik, Vampir itu akhirnya kembali. Tak terduga tongkat pengejar roh juga terpikat dari dunia luar kedua. Harta karun itu menyatu, menjadi satu kesatuan yang utuh, milik sekte Raja Iblis.
Manikku? Kali ini aku menyelamatkanmu. Lain kali jangan merampokku. Kamu terlihat seperti monyet. Kembalikan padaku, adik. Lakiku masih berada di bawah kendalinya. Aku punya rencanaku sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Hem. Kakak, Xiao Fan. Siapa wanita bertopeng ini? Mengapa aku membunuhmu? Aku. tidak tahu. Aku jatuh ke dalam air dan baru saja keluar cuaca telah berubah. Lalu muncul pria bertopeng, dan di atas itu seekor monyet juga muncul menggigitku. Apa kamu melihat? Apa kamu merasa lebih baik? Rasakan yang lebih baik. Siapa kamu? Mengapa kamu tinggal di tempat tidurku? Aku juga ingin bertanya padamu pertanyaan ini. Mengapa aku tinggal di tempat tidurmu? Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Tidak aku. Tak peduli. Aku sebagai gadis muda yang belum menikah, aku tidur denganmu semalaman tanpa alasan. Kamu harus menggantinya untukku. Kompensasi, 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 kompensasi daging asap. Di dapurku adalah punya kamu. Bagaimana aku tahu jika ada racun di dalamnya? Tongkat ini terlihat indah. Kamu bisa mengganti tongkat itu denganku. Tongkat ini? Berikan padaku. Mengapa kamu kembali? Ini tongkatmu yang membawaku kembali. Katakanlah, tongkat itu tidak patuh padamu. Tidak. Dia tidak patuh padaku. Aku juga tidak tahu siapa yang dia taati. Kamu benar-benar tidak tahu.
Pembohong. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku menyalahkanmu. Aku dipukuli tanpa alasan. Katakanlah, apa kamu menyakiti gadis itu tadi malam? Ternyata kamu bisa memahami bahasa manusia. Guru. Kali ini, untuk berpartisipasi dalam turnamen Kung Fu 7 cabang, semua orang harus terlihat penuh semangat. Jangan menyinggung puncak Dazu. Terutama kamu, Seven. Guru, apa aku harus pergi? Jumlah anggota tidak cukup, hanya kamu yang bisa melengkapi jumlah itu. Siapa yang ingin menguji Kung Fu mereka? Saya mau, Seven saya mau. Seven, berhati-hatilah. Luar biasa, Seven. Kung Fu bagus, sangat bagus, Seven. Wah, kamu hebat, Seven. Seven Kung Fu Mu. Berkembang sangat cepat. Biarkan aku mencoba. Jing Yu. Kalian semua di puncak Dazu sedang. Menindas Xiaofan. Jing Yu, kamu salah paham. Tuan mereka sangat baik padaku. Xiaofan. Jangan membenarkan perilaku mereka. Awalnya kamu dan aku tinggal bersama di gunung ini. Kamu telah berlatih keras. Tapi kenapa Kung Fu MU yang paling lemah? Gurumu tidak pernah mengajarmu dengan buruk. Bagaimana bisa begitu? Jangan kasar. Jingyu masih muda. Jika dia bersikap tidak adil padamu, Paman Tian dan saudara-saudaranya seharusnya memaafkannya. Dia adalah murid pertama dari pendeta Kang Song dari puncak Longshu. Chi Hao. Aku dengar Kung Fu-nya sudah mencapai level 8. Kakak Chi. Tian. Guru memberikan perintah. Kejuaraan Kung Fu 7 cabang akan diadakan lebih awal. Tolong Paman Tian bersiaplah lebih awal. Selamat tinggal. Lagi. Bunga-bunga ini sedang mekar. Kenapa kamu memetik bunga itu? Jika aku memetik bunga itu, aku memberkati bunga itu. Jika aku mencium aromanya, ini takdir yang menghubungkan aku dengannya. Kamu hanya manusia. Bagaimana kamu tahu? Jika kamu mematahkan bunga itu, bunga akan kehilangan hidupnya. Bunga tidak bisa bahagia. Kamu bukan bunga. Bagaimana kamu tahu kalau bunga itu tidak bahagia? Kamu juga bukan bunga. Bagaimana kamu tahu kalau bunga itu bahagia? Seperti yang kamu lihat, bunga itu menangis kamu. Mungkin menangis karena sakit. Air mata bunga. Ini pertama kalinya aku mendengar seorang pria menganggap embun sebagai air mata bunga. Kamu bilang padaku, malam itu. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Aku. Tidak tahu. Diam. Lepaskan aku. Diam. Di mana tongkatnya? Apa yang kamu mau? Di mana kamu sembunyikan tongkatnya? Itu, tongkat. Yang kubawa saat aku pergi. Sebagai pria kamu, tidak tahu kalau akan membawa Tidak tongkat saat tahu. pergi aku.
Aku mohon. Kamu tidak akan menyakitiku lagi kan? Xiao Fan, aku ingin bertanya satu hal. Kamu, sebagai pria, kalau kamu mengajak seorang gadis untuk menikmati bunga, apakah kamu benar-benar memilikinya di hatimu atau tidak? Oh. Jadi, kalau kamu ingin sering bertemu dengannya dengan berbagai alasan, lalu kamu memperhatikan setiap gerak-geriknya, apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa aku sangat mencintainya. Benarkah? Kakak, mengapa kamu menanyakan ini padaku? Tidak ada. Teruskan. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Siapa yang sayang aku? Siapa yang sayang aku? Adakah yang berani mengatakannya langsung ke muka? Kita semua sayang kamu. Cepat latih kungfu. Sayang sekali. Mereka semua sudah mendengarnya. Berhenti. Jangan lari. Aku hanya teriak satu kata kenapa semua orang ini mengejar aku? Jangan lari. Jangan lari. Kenapa kamu lari? Jangan ikut aku. Aku tidak ikut kamu. Ada orang yang mengejar aku. Kamu tidak ikut aku untuk Berhenti. Jangan lari. Cari tempat untuk bersembunyi. ikut aku. Dahuang, jaga pintu ini. Katakan yang sebenarnya. Kenapa mereka mengejar kamu? Aku adalah salah satu pelayan majikan. Aku melanggar aturan jadi aku lari. Sekarang kamu sudah menjadi pelayan majikan. Kenapa kamu muncul di puncak Dazu? Aku baru saja mendengar seseorang berteriak aku sayang kamu di atas gunung. Biar aku lihat. Siapa yang sangat sayang kamu? Jangan salah paham aku. Sudah sayang seseorang. Tidak disangka aku berkencan dengan orang lain. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Dia sayang orang lain. Tapi dia memperlakukan aku dengan baik. Ketika aku merasa tidak nyaman, dia ada untuk aku. Ketika aku terluka, dia akan begadang untuk merebus obat dan memberikannya padaku. Ketika aku dibuli oleh orang lain, dia melindungi aku. Pernah ingat? Kamu di mana? Kapan kamu duduk di sini? Dengar percakapanmu, aku tidak bisa dengar dengan jelas di sana. Dia bilang padaku, apa kamu sedikit mencintaiku? Sedikit. Mungkin aku juga berpikir begitu. Tidak mungkin dia sama sekali tidak mencintaimu kamu. Tahu di dalam hatiku bahwa aku menganggapnya sebagai orang yang paling dekat denganku. Aku merasa dia memang begitu. Dia bilang padaku, apakah karena aku tidak? Apa yang kamu lakukan sekarang? Bisakah kamu mendengarku dengan baik? Aku berlatih kungfu. Kungfu jenis apa? Hama kungfu. Oh. Dari kecil sampai dewasa aku menyimpannya dalam hatiku. Dia tidak pernah peduli dengan kebodohanku dan juga mengajarkanku kungfu. Setiap kali guruku memarahiku, dia melindungiku. Dia tertidur saat aku bicara. Dahuang, aku akan ambil makanan.
Tetap di sini. Bangun aku. Memberimu banyak makanan kamu. Tiba-tiba kembali. Daging hewan apa ini? Di pedalaman liar. Jenis daging apa yang kamu temukan? Dahuang. Apa kamu membunuh dahuangku? Ini daging kelinci-kelinci tidak seharusnya dipanggang. Seperti ini. Kelinci lain yang kamu panggang? Kelinci tidak seharusnya dipanggang. Seperti milikmu. Kalau tidak luarnya akan terlalu matang, dan dalamnya masih mentah. Kamu panggang kelinci dengan tongkat ini. Tongkat ini bagus. Aku menaruh kayu bakar dengan tongkat ini. Sangat layak. Tidak masalah. Ayo. Sangat bagus. Bagaimana rasanya? Lezat. Rasanya seperti yang dipanggang ibuku. Dahulu kala, ibuku dan aku jatuh ke dalam gua yang dalam. Dan kami kelaparan untuk waktu yang lama ibuku memotong dagingnya untukku. Ketika aku diselamatkan ibuku, meninggal dia. Meninggal untukku. Jika aku bisa menggunakan hidupku untuk menukar nyawa orang tuaku, aku akan melakukan hal yang sama untuk mereka. Jadi aku berpikir ibumu juga berpikir begitu. Bagaimana dengan orang tuamu? Orang tuaku. Dibunuh 10 tahun yang lalu. Pernahkah kamu berpikir untuk membalas dendam pada mereka? Awalnya ketika aku masuk ke sekolah King Yun, aku berpikir tentang balas dendam. Tapi sekarang aku perlahan-lahan menyerahkannya. Seperti api. Api menghancurkan segalanya dan itu juga bisa merebus air dan memasak makanan. Segalanya seringkali hanya sebuah ide. Daripada membenci musuh yang keberadaannya tidak kamu ketahui, lebih baik menghargai mereka yang ada di sekitarmu. Apa rencanamu untuk masa depan? Aku belum memutuskan rencanaku. Bagaimana denganmu? Untukku, aku ingin pergi ke suatu tempat di mana tidak ada yang bisa menemukanku. Ketika aku mengolah Yu Qingjing ke tingkat keempat, aku bisa turun gunung. Kemudian aku akan mengucapkan selamat tinggal. Bagaimana kamu bisa begitu mudah mempercayai orang lain? Karena kamu terlihat seperti orang yang baik. Ngomong-ngomong, namaku Zhang Xiaofan. Siapa namamu? Piao, Piao. Oke, lain kali. Aku pasti akan memanggang daging untukmu lagi. sepakat? Dasar bodoh, Kemerla. Aku tidak akan memukulmu. Sepakat. Maaf, maaf. Sungguh senang bertemu denganmu, sungguh senang bertemu denganmu. Aku sangat menderita waktu itu. Tahu. Jadi aku suka orang sepertimu. Yang berani maju tak. Menolong teman setelah mereka kehilangan nyawa. Lihat Lu Sueki. Lu Sueki, Lu Sueki. Lu Sueki. Kakak Lu. Yo, Meminta mati.
Peserta kejuaraan kungfu ditentukan. Dengan undian acak. Ada 63 peserta. Siswa mana yang mendapatkan manik lilin nomor 1? Siswa ini bisa langsung masuk ke babak kedua. Undian acak dimulai. Mengapa tidak mengundurkan diri? Dia tidak bisa terbang. Ya, dia tidak bisa terbang. Aku mengambil 1. Nomor 22. Bagaimana nomor dengan 3? Nomor 7, nomor 8. Siswa mana yang mengambil nomor 1? Ternyata dia mengambil nomor 1. Orang ini sangat beruntung, dia langsung dipromosikan. Mengapa aku tidak beruntung? Dalam partisipasi pertamanya di turnamen kungfu dia bisa langsung masuk ke babak kedua. Dia akan bangga dengan pengalaman ini di masa depan. Kakak Lu. Kakak Lu. Mengapa kamu memberiku nomor 1? Menang tanpa usaha adalah aib bagiku. Turnamen kungfu telah dimulai. Peserta yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun atau yang secara aktif menyerah dianggap didiskualifikasi. Pemenang lanjutan ke babak berikutnya sampai tempat pertama ditentukan. Oke. Bang Kingkin, saya kemana ya Mbak? Ini adalah pertanyaan terpenting yang dapat memperluas cakrawala Anda. Ada yang tidak beres. Big Brother 6 arena pertandingan ada. Tonton Big Brother Chi bersaing dapat meningkatkan keterampilan kungfu Anda. Mohon maaf. Xiao Fan buruan. Saya tidak akan menunggu Anda. Saya usahain dulu. Pancake Longshu. Ki. Pancake Hao Chaoyang. Bai Liang. Lu Sueki akan membuat debut mereka segera. Lihat orang-orang ini benar-benar stres. Sangat kotor. Cepat, cepat, cepat. Kakak Yu, Anda terlalu tinggi. Saya tidak bisa melihat apapun. Kemari jongkok-jongkok. Saya mengenakan leher Anda. Berhenti, berhenti. Bagaimana rasanya? Tidak layak dilihat bagaimana caranya? Sayang sekali. Pedang Lu Sueki belum ditarik. Kompetisi telah berakhir, terima kasih. Dazo Du Bisho Summit. Ayo, ayo. Ayo. Puncak Chaoyang Lijun Peak. Dazu Peak tak terkalahkan. Datang lagi. Di babak pertama, 31 partisipan dihapus. Pesaing di babak kedua besok adalah sebagai berikut. Tatsu Peak Zhang Xiaofan versus Chaoyang Peak Chu Yuhong. Xiao Peak Lu Sueki versus Tongtian Peak Duhan Liu.
sudah banyak terlatih berikut, bahwa batin Anda telah terluka. Kompetisi berikutnya adalah terbaik dikirim oleh Disciple. Bersedia bertarung untuk puncak Xiao Chu. Ahli kungfu secara bertahap pulih. Orang luar tidak tahu. Tapi Anda melakukannya. Xiao Ju Summit sangat membutuhkan pemimpin. Kejuaraan kungfu ini. Murid. Cap Training. Obat ini dapat menghemat hidup Anda dalam krisis Anda. Anda harus membawanya. Paman. Teruskan. Ayo Zhang Xiaofan ayo. Tarung, Anda. Lebih muda juga akan berpartisipasi dalam turnamen kungfu. Ia menonton kontes Little Sister. Saya juga Jamariu. Dazu Pik Zhang Xiaofan belajar dari saudara Chu yang lebih tua. Lebih muda Brother Zhang. Hari ini kompetisi kami menetapkan catatan. Hanya satu pemirsa di bawah panggung. Xiao Fen. Bersaudara telah meninggalkan Dazu Pik. Sekarang saya tahu siapa saudara yang sebenarnya. Ayo ayo. Zhang Xiaofan. Zhang Xiaofan. Ayo. Halo, nantikan kosmik tak tertandingi. Apa yang saya jadi ya? Tidak ada ruang untuk menunda-nunda. Tunggu-tunggu. Zhang Xiaofan. Ayo. Zhang Xiaofan. Ayo saya punya. Berpikir dengan hati-hati deh. Tongkat pembunuh iblis tak tertandingi, tongkat hantu kosmik pangkal pahamari bertarung cepat. Agan. Benar-benar menipu dengan kebijaksanaan besar. IAM. Pak, Tuan. Kontes berakhir. Kakak. Apa yang terjadi dengan ini? Kecuali adik kecil. Kami semua kewalahan. Mr. Angry kami. Harus mengakui kekalahan kami. Kekalahan juga bisa memperkaya pengalaman kami. Tapi aku menang. Apa katamu? Kamu menang. Ya Tuhan ya ibuku, sekarang, aku beruntung menang. Awalnya kupikir semua murid puncak Dazu sudah kewalahan. Tak disangka ada satu lagi yang masuk ke babak berikutnya. Ya ampun, aku pernah dengar Chu Yuhong biasanya sangat kuat. Seorang penduduk puncak Cao yang bilang padaku dia baru-baru ini sering diare. Awalnya kupikir itu berita palsu. Xiaofan, kamu sangat beruntung. Makan lebih banyak daging 7. Bicara pada semua orang. Bagaimana kamu menang? Ketika aku naik panggung dia, langsung menyerangku. Lalu aku menutup mata dia, mengambil tongkat dan mengayunkannya. Ketika aku membuka mata, dia jatuh ke tanah. 7 hebat, kamu hebat 7 aku. Selalu bilang pada kalian semua, jangan pernah meremehkan lawanmu. Banyak orang hebat yang jatuh karena itu. Apa yang dikatakan guru itu benar? Kakak ayo. Persaingan antara dua kecantikan ini. Sungguh luar biasa. Jing Yu, aku yakin tidak bisa mengalahkanmu. Jangan khawatir. Aku akan main 2 ronde lagi denganmu di panggung. Agar kamu tidak kehilangan muka.
Sangat bagus Xiao Fan. Kamu sudah membuat kemajuan besar. Jingyu, kamu bertarung dengan belas kasihan. Ayo lagi. Kakak, ayo. Jingyu bilang. Kalau begitu aku akan bertarung tanpa belas kasihan. Ayo lagi. Sungguh kerugian. Kamu bilang bunuh dengan belas kasihan tanpa malu. Kembali dan berlatih lebih banyak lagi. Berhenti. Berhenti. Luar biasa kemampuan Sang Xiao Fan dalam mengendalikan benda di udara, sudah mencapai level ini. Xiao Fan, kamu mengkhianatiku sebelum menunjukkan kemampuan kungfu aslimu. Aku. Kapan aku menjadi sekuat ini? Meskipun aku memenangkan kompetisi, aku kehilangan seorang saudara. Pergi. Jangan ikuti aku lagi. Wah, kakak, kamu hebat sekali. Ayo. Xiao Fan, aku sudah terbiasa dengan kekalahanku. Jangan khawatir Xiao Fan. Dalam kasusku aku kalah dalam setiap taruhan. Seiring berjalannya waktu aku masih baik-baik saja. Ayo kita kembali memasak. Aku menang lagi. Benarkah? Dia menang, dia menang. Xiao Fan menang. Kemerlah, aku akan memijatmu, relaksasikan ototmu, dan peredaran darahmu. Rendam kakimu. Kami melayanimu dengan baik, biarkan kami masuk. Rendam kakimu. Di antara murid-murid puncak Dazu, hanya kamu yang bisa berdiri di atas panggung. Layananmu sangat layak. Yang terpenting, masih ada pertempuran sengit besok. Tentu Lu Sueki. Lu Sueki sulit dikalahkan guru. Guru. Ibu. 7. Ketakin yang sebenarnya padaku. Bagaimana caramu berlatih kungfu? Kamu harus tahu bahwa belajar kungfu dari orang lain adalah rahasia terlarang di sekolah King Yun. Hukuman paling ringan adalah menghadap dinding, hukuman paling berat adalah membatalkan kungfu dan mengusirmu dari sekolah King Yun. Ayah, jangan salahkan Xiao Oh Fan. guru, ini salahku. Tolong hukum aku. Xiao Fan. Cica. Xiao Fan, kamu baik-baik saja. Ayah, ini salahku. Bawa si 7 pergi. Sekarang kamu tahu dia diam-diam dilatih oleh Linger. Kenapa kamu menghukum Xiao Fan? Aku berpura-pura begitu lama, aku membuat diriku jahat. Dengan telapak tangan yang baru saja kamu berikan. Kau telah mentransfer bertahun-tahun kungfu ke Xiao Fan. Apakah kamu ingin dia kehilangan muka di puncak Dazu? Kamu membawaku kemana? Ini adalah area puncak Xiaozu, aku tidak bisa masuk.
Kamu adalah kakak perempuan dari puncak Xiazu. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Obat, obat, obat. Obat akan larut dalam air. Berikan padaku. Cepat. Kau. Jangan lihat aku. Kakak besar, apakah kamu sakit? Kamu terlihat sangat lemah, aku kurang omong kosong. Kakak besar, apakah kamu baik-baik saja? Kakak besar, kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kamu berlatih kungfu? Sejak kecil, aku diambil oleh guru dan kakak-kakakku, dan belajar kungfu dari mereka. Buka matamu. Oh, kau, kenapa? Kenapa kamu berlatih kungfu? Kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan. Kakak besar, kehebatanmu yang superficial itu palsu. Kakak besar, aku memberitahumu. Ketika kamu marah, kamu tidak terlihat cantik, kamu lebih baik tersenyum lebih banyak. Kurang mengobrol. Kakak besar, apakah kamu baik-baik saja? Kakak, kalau tidak, kamu tidak akan bisa ikut turnamen kungfu lagi. Aku khawatir kamu tidak akan kuat menahannya. Hidupku, milik guruku. Begitu juga gigitan Xiazu. Tapi, Xiao Fan berkata, Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, maka pertahankan dia. meskipun kalah kamu menang. Kapal. Ini kesempatan langka. You can. Pastikan untuk memanfaatkan ya, ambil kesempatan ini. kesempatan, percayalah kakak. Tuan, 7. percayalah Tuan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bertanding. Aku tidak akan pernah menyinggung puncak Dazu. Dengan mencapai tahap ini, Kamu telah membawa kehormatan bagi Puncak Dazu. menang atau kalah tidak masalah. Jangan sampai terluka. Aku terbiasa makan masakanmu. Puncak Dazu Xiang Xiaofan. Terima kasih. Kakak, sudah sembuh dari lukamu? Diam. Dalam kejuaraan kungfu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kakak, pastikan untuk tidak bertarung dengan belas kasihan.
Xiao Fan ayo. Kakak. Kompetisi belum selesai. Ini. Ada yang salah dengan Sang Xiaofan. Senjata di tangannya benar-benar supernatural. Pergi. Bibiu. Dulu sekali, kamu sudah banyak berinteraksi dengan Sang Xiaofan, tapi kamu masih belum mendapatkan manik vampir. Pemimpin sudah dalam perjalanan. Sang Xiaofan membawanya padanya. Aku tahu. Winnie. Tarik pedang. Tangan tidak bisa dikendalikan. Silakan.
Murid Sekt Iblis. Tiba-tiba bersembunyi di Gunung Qingyun untuk waktu yang lama. Adik Tian, kenapa kamu tidak tahu? Selama bertahun-tahun ini, Xiao Fan tidak pernah meninggalkan Gunung Qingyun. Bagaimana dia bisa memahami kungfu sekte iblis? Ki murni Xiao Fan sangat murni. Kungfu berbeda dengan kungfu sekte iblis. Aku takut ini berkaitan dengan senjata ini. Tidak mungkin Xiao Fan adalah orang dari sekte iblis. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Tidak mungkin. Biar aku coba. Senjata sekte iblis ditempa dengan darah. Hanya pemilik darah yang bisa mengendalikannya. Jadi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Zhang Xiaofan pasti berkaitan dengan sekte iblis. Kita harus membunuhnya. Paman. Xiao Fan sama sekali bukan orang dari sekte iblis. Aku bersedia menjamin dengan nyawaku. Kami juga ingin menjamin nyawa kami. Menurut aturan sekolah Qingyun, Murid yang terkait dengan pemujaan iblis akan dibunuh. tanpa ampun. Tuan, jejak pemujaan iblis telah ditemukan di bawah gunung di Pengkak Tongtian. Banyak murid terbunuh. Murid-murid sementara mengawasi Zhang Xiaofan dari puncak-puncak untuk Penjagaan ketat. Kenapa kamu tinggal di sini? Pergi dari gunung bersamaku. Aku tidak pergi. Jika aku keluar dari pintu ini, aku tidak bisa menjelaskan fakta bahwa aku adalah pemuja iblis. Kamu takut mati. Aku tidak takut. Jangan pukul aku. Yang aku lakukan kali ini adalah menyelamatkannya. Mari kita pergi bersama. Raja Iblis pasti akan muncul. Kita telah meninggalkan Gunung Qingyun. Kamu membawaku kemana? Pergi menemui ayahku. Manik vampir dan tongkat pengejar jiwa dua dari Harta karun paling berharga. Bergabung menjadi satu berkat darahmu. Tolong kembalikan tongkat itu padaku. Ayah, jika kau membunuhnya kau tidak akan mendapatkan manik vampir. Kau bisa menerimanya sebagai muridmu. Dia satu-satunya yang menguasainya. Kau bilang kau adalah pelayan Tong Tian Peak. Bodohnya kau. Kau mengkhianatiku, ayah.
Hidup atau mati, terserah padamu. Maaf salah arah aku. Tidak bermaksud naik di kepalamu. Kau juga tidak menaikiku. Halo Raja Iblis. Pendeta sudah menunggumu sejak lama. Banyak anak sekolah telah dibunuh kau. Harus membunuh mereka dengan tanganmu sendiri. Jika kau masuk ke dalam formasi neraka kekosonganku. Sebentar lagi, ilmu bela dirimu akan meleleh. Formasi pedang. Kita akan membunuh penyihir ini dulu. Aku mohon tinggalkan dia. Pergilah. Rahasia pedang kontrol petir. Kekuatan misterius dari langit ke-9 berubah menjadi petir dahsyat. Kekuatan surgawi besar digerakkan oleh pedang. Kekuatan misterius dari langit ke-9 berubah menjadi petir dahsyat. Kekuatan surgawi besar digerakkan oleh pedang. Guru, Xiao Fan, cepatlah tinggalkan tempat ini. buruan wariskan ilmu bela dirimu kepada Xiao Fan. Jika tidak begitu, setan masuk ke tubuhnya. Setan akan mengambil alih tubuhnya.
Zhang Xiaofan murid, sekolah King Yun, yang mempraktikkan Tianyin Kung Fu dan menyempurnakan senjata sekte iblis dengan darahnya. Tak disangka kekuatan telapak tanganku membantunya mengintegrasikan 3 ilmu bela diri dalam tubuhnya. Dao Xuan, sekolah King Yun, cepat atau lambat akan hancur. Pada tahun itu, apakah kau membunuh semua orang di desa Chaomiao? Pada tahun itu, pembantaian desa Chaomiao, aku mengikutinya. Aku ragu. Pembunuhnya adalah salah satu dari kita. Bagaimanapun juga, Tianyin berlatih Kung Fu dan memiliki senjata sekte iblis. Jika kita melepaskannya, dunia akan kacau balau. Demi kebaikan rakyat biasa, bunuh dia. Apakah kamu ingin membunuhku juga? Xiao Fan kita. Harus pulang. Nanti aku kakakmu. Jangan takut, andalkan. Guru. Shueqi Changshao Fan harus dibunuh. Bunuh dia. Apa yang terjadi hari ini? Akan aku tanggung sendiri. Aku mohon, Biarkan ketujuh orang itu pergi. Lambat laun dia akan menjadi Raja Iblis. Shueqi, bunuh dia. pergi. Jangan jadi muridku di kehidupan selanjutnya.
Bunuh dia. Kenapa? Kamu pergi. Kemana kita pergi? Aku berjanji untuk membawamu ke tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Sebenarnya kamu tidak terlihat cantik saat marah. Kenapa kamu tidak tersenyum?